Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kebaikan dan kasih setianya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Kita nyanyikan ayat 1, kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya, kasihnya limpah. Anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Kasih dan setiamu selalu nyata di dalam diri kami ini. Dan terlebih pada malam hari ini, kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu lah maka kami ada. Dan terlebih memberikan kami waktu kesempatan yang indah untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Saat ini Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga firman-Mu ini sungguh kami pahami dan mampu kami lakukan. Dan hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikannya, Tuhan tuntun sehingga hamba-Mu dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat 5. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu kasih Allah yang sempurna. Saudara-saudara, Alkitab sudah menggambarkan bagaimana perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan menghadapi tantangan-tantangan dalam menjalani hidup kita. Bahkan hidup ini pun sesuatu pergumulan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Daud berkata, hidup ini adalah pergumulan. Dan memang benar saudara-saudara bahwa sepanjang kita masih ada dalam dunia ini, pasti ada tantangannya, pasti ada perjuangannya,
pasti ada pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi di dalam diri kita ini. Namun saudara-saudara, kita tidak perlu takut, karena ada kasih Allah yang sempurna yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya memang kadang kita menghadapi perjuangan hidup atau masalah. Mungkin ada yang agak ringan kita rasakan, ada yang agak berat, atau mungkin ada yang terlalu berat membebani perjalanan kehidupan kita ini. Namun saudara-saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa sekalipun hidup kita sedemikian rupa digambarkan oleh firman Tuhan dan menjadi fakta yang kita jalani setiap harinya, tetapi ingat bahwa ada kasih Tuhan yang selalu sumber penolong bagi kita, dan penolong daripada Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu menjalaninya, bahkan mampu melewatinya, bahkan tampil menjadi pemenang-pemenang dalam setiap perjuangan-perjuangan yang kita hadapi di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita pada saat ini tentang bagaimanakah ciri-ciri kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah kasih yang memberi jaminan yang pasti. Itu kita lihat di dalam ayat yang keempat. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa, atau ayat ini sangat jelas mempertegas bagi kita bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang disampaikan atau jaminan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Itu tidak hanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan senang-senang saja, tetapi mungkin dalam keadaan susah pun kasih Tuhan itu selalu ada. Jadi mungkin ketika pun kita bersusah-susah di dalam diri kita, ingat bahwa di situ ada kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita ini. Dan itulah sebabnya Alkitab seringkali mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhanlah kita menemukan jaminan yang pasti. Tidak ada tempat yang lain, hanya di dalam Tuhan. Dan memang benar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan yang pasti dalam menjalani kehidupan kita ini. Apakah menyangkut tentang jaminan yang kita makan dan kita minum, jaminan tentang kebutuhan-kebutuhan rasa aman, jaminan tentang batin kita supaya selalu dilindungi dan dipeliharakan oleh Tuhan, dan yang terpenting berbicara tentang jaminan hidup yang kekal. Semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena itu saudara-saudara, di sini sangat jelas berkata bahwa kenapa Alkitab berkata bahwa sampai masa tua? Karena ingat bahwa di masa tua ada begitu banyak persoalan-persoalan yang ditemui. Persoalan secara tubuh fisik, sebentar-sebentar bisa sakit, sebentar-sebentar bisa mengalami gangguan-gangguan, kelemahan-kelemahan. Berbagai macam kekurangan-kekurangan akan ada pada diri kita. Berbagai macam keterbatasan-keterbatasan terjadi di dalam diri kita ini. Bahkan dalam masa tua pun berbagai macam bisa penyakit-penyakit yang timbul. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata bahwa Dia telah memberikan jaminan yang pasti bagi kita. Sehingga ketika di masa tua pun Allah tetap menyatakan kasih-Nya sebagai jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan apapun yang harus kita hadapi, ingat baik-baik bahwa Allah tidak pernah lepas tangan, tetapi Allah selalu turut campur tangan. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu dekat. Sehingga kadang biasanya timbul pertanyaan di dalam diri kita, kenapa kadang kita tidak merasakan kasih Allah di dalam diri kita? Karena yang menjadi persoalannya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita menjauh daripada Tuhan, mungkin kita berada di luar persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kasih Allah di dalam diri kita yang menjadi jaminan segala-galanya.
Tetapi ingat bahwa ketika kita terus hidup bersekutu dengan Tuhan, maka disitulah kita menemukan kasih Allah sebagai jaminan yang pasti di dalam diri kita. Dan yang terakhir, bagaimanakah ciri-ciri kasih Allah yang sempurna itu? Di dalam ayat yang kelima berkata bahwa kasih yang dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu sifat Allah yang sangat kita kenal di dalam diri kita adalah bahwa Allah itu adalah penolong yang sejati. Dan pertolongannya itulah yang dapat kita andalkan dalam menjalani hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa pertolongannya itulah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi kapan kita selalu berada dalam persekutuan dengan Dia, kasihnya, pertolongannya tidak akan pernah mengecewakan diri kita, karena Dia adalah Allah yang tidak akan mengecewakan siapapun, tetapi Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang maha kasih, dan Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa untuk menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat jelas menegaskan dan berkata bahwa kepada siapakah kamu harus membandingkan kami? Tuhan berkata kepada kita saat ini bahwa kasihnya kepada kita, pertolongannya kepada kita, jaminannya kepada kita, siapakah yang bisa kita bandingkan, dibandingkan antara Allah yang dapat menyatakan kasihnya di dalam diri kita? Siapakah yang kita bisa bandingkan dengan Allah yang sanggup menyatakan kasih seperti itu di dalam diri kita? Maka itulah sebabnya saudara-saudara, di sini firman Tuhan jelas berkata bahwa tidak ada siapapun yang dapat kita bandingkan dengan Allah. Karena ingat bahwa manusia bisa saja menolong kita, manusia bisa saja menunjukkan kepeduliannya bagi kita, tetapi itu terbatas kita alami, dan itu hanya bisa terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi ingat bahwa kasih Allah tidak hanya terbatas, kasih Allah tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu kita alami, tetapi kasih Allah adalah kasih yang terus-menerus kita mengalami, kita rasakan dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita terus belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Dia, sebab hanya Dialah yang dapat mengasihi kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka Aku akan menjawab engkau. Saudara, marilah kita selalu dekat kepada Dia, marilah kita selalu andalkan Dia, marilah kita berserah sungguh-sungguh kepadanya, sebab ingat, di dalam Dia ada kasih yang sempurna, yang menjadi sumber jaminan yang pasti bagi kita, dan yang menjadi sumber pertolongan yang sempurna terjadi di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan saat ini. Amin. Baik, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kami mensyukuri kasih dan setiamu, tuntunan dan pertolonganmu di dalam diri kami. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami dalam berbagai kepenatan hidup, dalam berbagai perjuangan hidup, kami bersyukur bahwa ada kasih Tuhan yang senantiasa menopang kami, dan ada kasih Tuhan yang senantiasa menjadi sumber segala-galanya di dalam diri kami ini, baik itu sumber jaminan yang pasti, sumber pertolongan yang sempurna di dalam diri kami ini, sehingga dalam menjalani hidup ke depan kami tidak perlu takut,
kami tidak perlu khawatir menghadapi perjuangan, menghadapi tantangan hidup, sebab ada kasih Tuhan sebagai penolong yang sejati di dalam diri kami ini. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami dalam menjalani hidup, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam berbagai kesibukan setiap hari. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai aktivitas kehidupan, supaya mereka selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau lawan, Engkau sembuhkan satu persatu. Jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup, Tuhan Engkau yang memberikan solusinya. Begitupun juga saat ini kami datang terus berdoa kepadamu saat ini, mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, sebab hanya oleh jamahan Tuhan maka mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati terus seluruh kehidupan jemaat-Mu ke depan, dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap pergumulan hidup, untuk selalu menikmati kebaikan-Mu, dan mereka selalu melihat bagaimana pertolongan-Mu sempurna terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.